hadratul afadil, hadratul mukarrimin yang kita ta'zimi, segenap jajaran pimpinan yayasan, pimpinan sekolah, dan juga pengurus POMG An-Nisa Izadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para ustadzat, para dewan guru, para orang tua, wali, murid An-Nisa Izadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga sekeluarga adalah cita-cita kita semua. Dan bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan bahwa kita sekeluarga bukan hanya harus masuk surga, melainkan juga harus terjaga diri kita dan seluruh keluarga kita dari disentuh oleh api neraka. Apa bedanya? Kita simak ayatnya terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, naran, dari api neraka, waquduha, yang bahan bakarnya, annasu wal hijarah, berupa manusia dan batu, 'alaiha, pada neraka itu, malaikatun, terdapat malaikat-malaikat, ghiladun shidad, yang keras dan bengis, la ya'sunallaha, yang mereka tidak mendurhakai Allah, ma amarahum, pada apa-apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka selalu mengerjakan ma apa-apa yu'maruna, yang mereka diperintahkan padanya. Bagian awal ayat ini memberikan amanat kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Mengapa tadi saya katakan bahwa menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka itu lebih berat daripada memasukkan diri kita dan keluarga kita ke dalam surga. Dan ayat ini tidak berbunyi ya ayyuhalladzina amanu adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Wahai orang-orang yang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Allah tidak mengatakan demikian, melainkan Dia Jalla Jalaluhu berfirman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau Allah mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, itu justru akan lebih ringan daripada jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Karena kalau masuk surga itu ada 3 cara.
Cara pertama masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa diperiksa lagi amal perbuatan kita, pahala maupun dosa, karena dianggap kebaikannya telah begitu besar, begitu absolut, sehingga tidak perlu diperiksa. Masuk surga tanpa hisab seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin yang dipilih sebagai kekasih-kekasih Allah. Ini masuk surga tanpa hisab ini adalah yang paling utama. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Yang kedua, skenario untuk masuk surga adalah masuk surga dengan hisab, yang ketika dihisab maka amal-amal solehnya jauh lebih banyak daripada dosa-dosanya. Pahalanya jauh lebih besar daripada maksiat-maksiatnya. Maka orang kedua ini masuk surga setelah dihisab, dan hisabnya menunjukkan amal soleh maupun pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada maksiat dan dosanya. Yang ketiga, masuk surga skenarionya adalah dihisab terlebih dahulu. Ketika dilihat amal solehnya ternyata kalah banyak dengan amal keburukannya. Meskipun dia orang beriman. Kemudian pahalanya itu jauh lebih sedikit daripada dosa-dosanya. Tetapi dia tetap beriman. Maka orang yang demikian ini tetap berhak masuk surga. Tetapi sebelum masuk surga, dia perlu untuk menebus kesalahan-kesalahannya, membersihkan dirinya dengan cara dimasukkan ke api neraka terlebih dahulu. Nah, kalau sudah selesai, dia dibersihkan dari dosa-dosanya, maka lalu dia diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kalau Allah mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, bisa skenario 1, skenario 2, skenario 3. Tetapi begitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka yang masuk kualifikasi hanyalah skenario pertama dan kedua, tidak untuk skenario yang ketiga. Jadi ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, sebenarnya artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa dihisab, atau minimal ketika dihisab pun maka amal solehnya harus lebih banyak, pahalanya harus lebih besar. Itu ketika kita kemudian menyimak ayat ini, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita bukan hanya menjadi keluarga yang masuk surga, tetapi juga dijauhkan dari api neraka. Sama sekali kita tidak boleh mempertimbangkan skenario masuk surga setelah masuk api neraka terlebih dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Jadi ini yang perlu kita ketahui dari bagian awal, bahwa amanat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu bukan hanya untuk masuk surga bagi diri kita dan keluarga kita, tetapi untuk masuk surga ya tanpa disentuh api neraka. Baik itu dengan tanpa dihisab, ataupun kalau dengan dihisab berarti harus memastikan amal solehnya, pahala-pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada dosa-dosa dan keburukannya. Sehingga cita-cita kita untuk dirindukan surga, sekeluarga yang dirindukan surga ini sudah sepantasnya, sudah selayaknya, dan memang harus demikian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian kebersamaan di dalam surga itu akan menjadi penggenap, penyempurna dari nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kabar kepada kita tentang keadaan seorang hamba dalam surga. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang di antara hamba Allah yang sudah dimasukkan ke dalam surga. Ketika dia berada dalam surga Allah di tengah kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan kepadanya, maka dia pun berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, di manakah
keluarga saya? Di manakah bapak saya dan ibu saya? Di manakah istri saya? Di manakah anak-anak saya? Maka dijawab kepadanya, sesungguhnya orang-orang yang engkau sebutkan, keluargamu itu derajat amal salehnya tidak seperti derajat amal saleh yang pernah kau lakukan di dunia. Sehingga tentu kedudukannya di akhirat tidak sama dengan kedudukanmu. Maka orang ini pun berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, sesungguhnya saya dulu di dunia, ketika saya beramal, maka saya tidak meniatkan amal saya itu untuk diri saya sendiri, melainkan saya niatkan amal saya itu untuk bapak ibu saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, semuanya. Maka Rabbnya Jalla Jalaluh yang Maha Tahu berfirman kepada malaikat, himpunkanlah bersamanya, ya, sambungkanlah dengannya, tempatkan di surga yang sama semua orang yang telah disebutkannya dari bapak ibunya, istrinya maupun anak-anaknya, sebab dia telah nyatakan dia beramal soleh dengan dia niatkan untuk mereka semua. Jadi Masya Allah, ya, kebersamaan di dalam surga itu menjadi penyempurna dari nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita di dalam surga. Di dalam surga ternyata kita akan merasa kurang kalau nikmat-nikmat yang paripurna itu kita nikmati hanya sendirian, tidak bersama dengan keluarga yang kita cintai, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala membuka peluang bagi orang-orang beriman untuk saling memberi syafaat bagi keluarganya. Di dalam keterangan hadis ini ada dua pendapat, apakah dengan demikian syafaat seseorang berlaku untuk menyelamatkan keluarganya yang ada di dalam api neraka? Sebagian mengatakan demikian, sebagian mengatakan syarat dan ketentuan berlaku, yakni bahwa keluarganya harus tetap beriman, dan ada yang juga menyatakan dia hanya berlaku pertolongannya itu untuk mengangkat sesama keluarganya yang soleh, sesama keluarganya yang baik, yang kemudian ada di dalam lingkungan yang surga. Sama-sama di surga, hanya berbeda derajatnya. Tetapi secara umum para ulama menyatakan hubungan keluarga ini sangat erat. Hubungan keluarga ini dalam keimanan, masih dalam keimanan, bukan yang satu kafir, yang satu beriman, maka dia tetap bisa saling memberi syafaat satu sama lain. Masya Allah, untuk bisa dihimpun di dalam surga yang sama. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan hal ini. Yang pertama, jannatu adni yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang kelak akan mereka masuki bersama dengan orang yang berbuat kesolehan dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Jadi di sini syafaat itu berlaku dengan syarat ma'aman salaha, bersama orang-orang yang telah berbuat kesolehan. Artinya semuanya adalah orang-orang yang beramal soleh. Ketika berbeda-beda derajat kedudukannya di dalam surga, akan dihimpun oleh Allah di derajat surga tertinggi yang dicapai oleh anggota keluarga tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan himpunkan mereka beserta seluruh anak keturunannya
bahkan juga bapak-bapaknya, garis nasab ke atas maupun ke bawah, semuanya di mana di surga yang sama. Demikian menurut tafsir Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sang turjumanul Quran, sang pentafsir Al-Quran di masa sahabat. Jadi selama masih ada keimanan, maka akan dihimpun mereka bersama seluruh garis keturunannya, dihimpun di dalam surga yang sama. Jadi dari dua ayat tadi kita menemukan dua hal penting, yaitu amal soleh dan keimanan seluruh keluarga. Kalau itu bisa dididikkan, kalau itu bisa ditarbiyahkan, maka akan menjadi kunci pengikat yang paling kokoh agar kita bersama-sama ke surga dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang sama. Itu yang menjadi kesimpulan kita dari kedua ayat tersebut, yaitu dengan iman dan amal soleh. Yang pertama, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, anak keturunan yang mengikuti dalam keimanan, semuanya akan dihimpun. Yang kedua, jannatu adnin yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesalehan, dari bapak-bapaknya, ibunya, anak keturunannya, semuanya yang kelak ya dihimpun di dalam surga Aden itu. Ini yang menjadi pegangan kita semuanya, bahwa kita bisa bersama sekeluarga memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amanat ya. Jadi cita-cita kita semuanya, kita masuk surga tanpa tersentuh oleh api neraka sesuai amanat Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, apa kunci-kuncinya sehingga kita bisa menjadi sekeluarga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kalau kita mau menjadi keluarga yang dirindukan surga, satu sama lain di antara anggota keluarga itu harus saling mendoakan. Satu sama lain harus saling mendoakan. Maka di dalam saling mendoakan itu terdapat kekuatan ya untuk menautkan kita bersama sebagai satu keluarga ke dalam surga. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, orang tua mendoakan anak-anaknya, anak-anak mendoakan ayah dan bundanya. Ini kunci pertama yang tidak boleh lepas supaya kita menjadi sekeluarga yang dirindukan surga. Saling mendoakan. Bagi kita, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kita saling mendoakan satu sama lain. Doa sebagai kekuatan pengikat yang paling utama supaya menjadi keluarga yang dirindukan surga. Di antara doa itu doanya Ibadur Rahman di dalam suratul Furqan, ya, ketika kemudian Allah mencontohkan bagaimana para Ibadur Rahman berdoa, doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan juga anak keturunan kami, mereka semua menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang sangat penting untuk kita lazimkan, doanya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di antara sigat doa yang paling indah menurut saya di dalam Al-Quran yang diajarkan kepada kita adalah doa ini. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, mereka menjadi penyejuk mata kami. Jadi di sini
para ulama memberikan tafsir penyejuk mata itu pertama-tama lebih dahulu sudah menyejukkan hati. Jadi karena mata adalah jendela hati, sebelum menyejukkan mata dia telah menyejukkan hati. Dengan apa menyejukkan mata dan hati? Kita mohonkan kepada Allah agar Allah menganugerahkan pasangan dan anak-anak kita itu baik hatinya, baik jiwanya, baik ruhaninya, bertauhid dan beriman kepada Allah. Kemudian baik pula seluruh jasadnya, dia beribadah kepada Allah, dia beramal, dia melaksanakan berbagai aktivitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal saleh itu yang menyejukkan pula mata dan hati kita. Yang ketiga, akhlaknya mulia. Dengan akhlak yang mulia itulah yang menyejukkan lebih-lebih kepada hati dan pandangan kita. Jadi menyebut seluruh keluarga kita, pasangan kita dan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun adalah permohonan paripurna kepada Allah agar Allah perbaiki mereka untuk kita dari hatinya yang beriman, dari jasadnya yang beribadah, dari akhlaknya yang mulia. Keseluruhan diri pribadinya menjadi perbaiki Allah untuk kita. Sebagaimana kita bermohon dengan doa itu, Allah akan memperbaiki diri kita bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita. Itu yang menjadi pengikat yang sangat kuat. Jadi qurratu a'yun itu baik ruhani yang beriman, baik jasad yang beramal, beribadah, dan baik di dalam akhlak. Jadi kalimat paripurna itu qurratu a'yun bukan hanya satu aspek, tetapi keseluruhan aspek. Ya, sama dengan kita mengatakan sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu berarti sudah terpenuhi semua aspek ya, dari bersucinya sudah sah dan benar, dari suci badan pakaian dan tempat, suci dari hadas, suci dari najis, menutup aurat ya, bacaannya benar dan tartil gitu. Kemudian gerakannya juga paripurna dan tumakninah ya. Kemudian ihsan dalam beribadah yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam segala aspek kita menyebutnya sebagai salat khusyuk, salat yang diterima oleh Allah. Nah, sama dengan keluarga yang qurratu a'yun itu berarti semua aspeknya sudah dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Yang berikutnya, dan jadikanlah kami ya Allah bukan hanya sebagai termasuk orang-orang bertakwa, melainkan menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Lagi-lagi doa ini sangat unik karena biasanya kita diajari oleh Allah dan Rasulnya sigat doa yang tawadhu. Wa ja'alna minat tawwabin, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas salihin, wa ja'alna min warathati jannatin na'im, misalnya begitu. Itu kita dalam berdoa kepada Allah, kita merundukkan diri, merendahkan diri, memohon kepada Allah, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk di antara hamba-Mu yang bertobat. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk di antara banyak hamba-Mu yang mensucikan diri. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk di antara banyak hamba-Mu yang mewarisi surga na'im. Gitu. Termasuk di antara banyak hamba-Mu yang soleh. Ini doa yang sifatnya tawadhu. Artinya kita meminta agar diri kita menjadi satu di antara banyak hamba Allah yang lain yang mendapatkan predikat-predikat tersebut. Tetapi di dalam doa ini kita tidak mengatakan wa ja'alna minal muttaqin. Ya Allah jadikan kami termasuk orang bertakwa. Bukan. Kita mengatakan wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Artinya doa ini dalam tanda kutip ambisius, ya. Jadi, meminta bukan hanya termasuk orang bertakwa, tapi pemimpin orang bertakwa. Para ulama memaknai yang pertama, memang dalam perkara-perkara kemuliaan di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah, yang sifatnya ukhrawi, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dalam soal seperti itu kita boleh ambisius. Ya, sebagaimana Rasulullah
mengajarkan ketika kita minta surga, mintalah firdaus yang paling tinggi. Is'alullaha al-firdaus al-a'la. Kalau minta surga, mintalah kepada Allah firdaus yang paling tinggi, karena surga itu banyak tingkatannya. Dan dengan demikian, dalam soal kedudukan sebagai hamba Allah di akhirat nanti, kita pun boleh meminta secara ambisius untuk menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa ini. Yang kedua pemaknaannya adalah dengan doa ini, maka kita mendoakan seluruh keluarga kita untuk menjadi orang bertakwa, dan kemudian kita menjadi pemimpin, menjadi yang paling utama dari semua orang bertakwa yang ada di dalam keluarga kita tersebut. Jadi doa ini menjadi doa yang mencakup semua kebaikan untuk seluruh keluarga kita. Bagaimana kemudian dengan anak-anak? Mereka bisa mendoakan kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, atau mendoakan Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan lain sebagainya. Tentu semua melalui pengajaran kita, pembiasaan kita kepada mereka, misalnya seusai salat untuk mendoakan orang tua. Dan ini kunci pertama supaya kita menjadi keluarga yang dirindukan surga adalah yang saling mendoakan satu sama lain. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlukan untuk menjadi keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang satu sama lain saling mensyukuri sebagai anugerah. Suami yang mensyukuri istrinya, istri yang mensyukuri suaminya, orang tua yang mensyukuri anak-anaknya, anak-anak yang mensyukuri orang tuanya. Yang demikian ini akan menjadi keluarga yang dirindukan surga. Bagaimana kita saling mensyukuri? Yang pertama, bersyukurnya kepada pemberi nikmat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap suami hendaknya bersyukur kepada Allah telah dianugerahkan untuknya seorang istri yang bisa menjadi penjaganya, yang bisa menjadi penentramnya, yang bisa menjadi penopang dalam rumah tangganya. Istrinya yang telah menjaganya agar tidak jatuh ke dalam dosa-dosa dan perbuatan keji, istrinya yang telah kemudian menjadi tempatnya untuk berlindung, bernaung dari keburukan-keburukan di luar rumah, untuk kemudian menentramkan dirinya dari gejolak-gejolak persoalan-persoalan, masalah-masalah dan tekanan-tekanan yang ada di luar sana. Istrinya yang juga telah kemudian mengatur urusan rumah tangganya, bahkan juga membantunya di dalam mendidik anak-anaknya. Bahkan juga istrinya telah berkorban ketika mengandung, ketika melahirkan, ketika menyusui, membesarkan anak-anaknya. Istrinya yang telah mengatur keuangan rumah tangganya, menata harta-harta yang dimilikinya supaya semuanya berada di dalam tasarruf yang paling optimal dan paling barokah. Ini maka seorang suami wajib mensyukuri istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia tahu istrinya bukan sosok sempurna, masih banyak kekurangannya, masih banyak kekhilafannya, masih banyak kealpaannya, tetapi dia menyadari betul-betul tanpa istrinya dia sangat-sangat rawan untuk jatuh ke dalam dosa, sangat-sangat rawan untuk jatuh ke dalam tekanan-tekanan hidup yang berat, sangat rawan untuk kacau semua urusan sosial ekonomi rumah tangganya dan lain sebagainya. Jadi dia mensyukurnya kepada Allah. Demikian pula seorang istri mensyukuri kehadiran suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa suaminya adalah qawam baginya, pemimpin, pengayom, pelindung yang membuat dia tidak diganggu, yang membuat dia terjaga dalam rumahnya, ternafkahi lahir dan batin, yang telah memberikan penopang-penopang kehidupan kepadanya, yang telah memberikan makan, pakaian, tempat tinggal, dan berbagai hal lainnya yang diberikan oleh suaminya, perlindungan, perhatian, dan sebagainya. Maka dia wajib mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas kehadiran suami yang demikian.
Meskipun suaminya belum sempurna, meskipun suaminya banyak kekurangannya, meskipun suaminya sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sering diulang-ulang dan sama, ya. Kalau naruh handuk habis mandi di tempat tidur, kalau ngambil baju, ya, bagian bawah ditarik, atasnya berantakan, ya, tumpukan di lemari dan lain sebagainya. Ya, kekurangan-kekurangan yang masih dalam taraf wajar, yang tidak mengganggu komitmen, ya, semuanya wajib kita syukuri, wajib kita sebut asma Allah, alhamdulillahirabbil alamin, yang mengaruniakan kepada kita pasangan hidup. Apalagi kalau pasangan ini saleh, salatnya terjaga, ibadah-ibadah fardunya terjaga, sering melaksanakan ibadah sunnah, mau diajak untuk menjadi lebih baik bersama, mau diajak untuk berhijrah, mau diajak untuk bertaklim, mau diajak untuk menjadi insan yang lebih baik setiap saat. Maka harus berlipat-lipat lagi kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran pasangan yang demikian. Pun kepada anak-anaknya, ya, kita mengucapkan rasa syukur atas anugerah Allah kepada mereka, anugerah Allah kepada kita melalui mereka, ya. Kita melihat mereka sebagai jalan surga kita. Kita melihat lisan mungil mereka sebagai yang akan mendoakan kita di dalam hari-hari mereka. Bahkan setelah kita meninggal, mendoakan, memohonkan ampun, mendoakan kebaikan, mendoakan mendapatkan surga. Itulah anak-anak kita kelak. Anak-anak yang disebut oleh hadis waladun salihun yad'ulah. Anak-anak saleh yang masih mendoakan, maka menjadi pahala yang tidak terputus bagi kita jauh setelah kematian kita. Mereka perlu untuk selalu kita syukuri, perlu untuk selalu kita apresiasi, kita sebut asma Allah, kita syukuri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama, rasa syukur itu diunjukkan kepada Allah. Yang kedua, rasa syukur itu juga harus kita unjukkan, juga harus kita tampakkan kepada mereka. Ya, suami mensyukuri istri, menampakkan rasa syukur kepada istrinya itu dengan memuji, dengan memberi perhatian, dengan bersedia mendengarkan keluh kesah dan curahan hatinya, dengan sesekali memberikan hadiah untuk menguatkan cinta, dengan berbagai aspek. Demikian pula istri kepada suaminya, ya, pujilah hal-hal yang positif darinya meskipun tidak pernah ada yang sempurna, ya. Pujilah kalau dia sudah lebih baik daripada kemarin, sudah lebih mending, gitu ya. Kemarin sholat subuhnya telat, ini bukan cuma tepat waktu sampai bisa berjamaah ke masjid, itu perlu diapresiasi, pujilah, ya, berikan penghargaan, ya, sesekali berikan hadiah sebagai penguat cinta dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Demikian pula anak-anak kita, ya, bagaimana kemudian kita berterima kasih kepada mereka. Makasih anak ya, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Makasih anak ya, hari ini sudah menjadi anak yang pinter. Makasih anak ya, hari ini sudah bisa sholat 5 waktu, semuanya gak ada yang bolong. Makasih anak ya, hari ini mau sekolah. Makasih anak ya, hari ini sudah belajar keras dan berjuang di sekolah dan seterusnya. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat menumbuh suburkan kebaikan-kebaikan. Karena kadang-kadang kebaikan itu layu, kering, karena tidak ada apresiasi. Bukan karena tidak ikhlas. Ini soal yang sifatnya sangat manusiawi. Ikhlas itu urusan kepada Allah. Sementara kita sebagai sesama makhluk, memang bagi orang-orang yang paling kita cintai ini punya satu kebaikan kalau kita mau saling mengapresiasi, ya, saling memuji, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan dan motivasi dengan cara-cara yang baik supaya semua yang ada di rumah kita berjuang menjadi pribadi yang lebih baik. Ini di antara hikmahnya rasa syukur tersebut. Ya, jadi saling mensyukuri, saling mensupport, ya, menganggap bahwa suami kita berharga, istri kita berharga, anak-anak kita berharga, orang tua kita berharga. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat kuat sebagai kunci dari sebuah keluarga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang akan menjadi kunci bagi kita semua sebagai keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
bagaimana kita satu sama lain saling menjaga. Tadi sudah kita singgung, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu dengan hal tersebut kita perlu menjaga keluarga kita dari berbagai aspek, misalnya dalam ubudiyah kepada Allah, saling menjagalah kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk qiyamul lail, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail, dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Jadi dalam sisi ibadah saling mendukung antara suami dengan istri dalam ibadah-ibadah mahdhah, dalam ibadah-ibadah yang fardu, juga bahkan dalam ibadah-ibadah yang sunnah seperti petunjuk Rasulullah SAW ini. Ini penting untuk kita lakukan di rumah kita. Jadi tentu diiringi dengan kesabaran, bagaimana membangunkan yang baik, bagaimana memotivasi yang baik, agar semua bisa beribadah dengan sempurna, semua bisa beribadah dengan baik, ya. Apalagi menjaga ibadah-ibadah yang fardu. Ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Lebih-lebih kita sebagai orang tua, ya, kalau orang Jawa mengenal apa yang disebut sebagai prihatin, tirakat, ya, riyadhah, bagaimana kemudian kita beribadah bukan hanya untuk keperluan kita sendiri, tapi untuk kebaikan dari anak-anak kita nanti, gitu ya. Itu konsep yang saya kira tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, bahkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, di mana ya kesolehannya orang tua itu sangat penting untuk kesolehan anak-anaknya nanti. Ya, kalau orang Jawa punya rumus, popo topo anak nompo putu melu buyut katut canggah keserambah, katanya gitu ya. Jadi kalau orang tua itu yang beribadah, orang tua itu yang bertirakat, orang tua itu yang melakukan satu taqarrub ilallah, maka anak akan ikut menerima hasilnya. Demikian cucu akan ikut mendapatkan bagiannya. Buyut itu artinya anaknya cucu, ya, cicit akan mendapatkan juga terbawa kebaikannya sampai ke generasi-generasi berikutnya. Di dalam Al-Quranul Karim, ya, kita menyimak kisah di antara kisah yang luar biasa. Itu adalah cerita Nabi Musa alaihissalam ketika berguru pada Khidir alaihissalam. Di bagian terakhir mereka mendatangi satu kota dan meminta dijamu penduduknya, tetapi mereka enggan menjamu mereka. Lalu Khidir alaihissalam menegakkan sebuah dinding yang nyaris rubuh di kota tersebut. Nanti akan dijelaskan kepada Musa alaihissalam bahwa di bawah dinding tersebut terdapatkan simpanan harta berharga, ya, bagi dua anak yatim yang ada di kota Madinah tersebut, di kota tersebut. Jadi dua anak yatim di kota tersebut mendapatkan bagian dari harta pusaka yang nanti akan mereka keluarkan, yang akan nanti mereka ambil, mereka manfaatkan. Nah, pertanyaannya kenapa ya Allah sampai mengutus Musa alaihi salam, Nabi Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi, pemimpin besar Bani Israel, manusia yang paling banyak disebut namanya dalam Quran, bersama Khidir gurunya untuk menolong kedua anak yatim tersebut. Nah, ternyata para ulama menjelaskan alasannya cuma sederhana, ya, yaitu wa kana abuhuma salihah, karena bapak mereka berdua, bapak dua anak yatim itu dahulunya adalah orang soleh. Sebagian mufasir bahkan mengemukakan yang dimaksud bapak di dalam ayat ini bukan bapak langsung, tetapi kakek ketujuh. Jadi kesolehan kakek ketujuh masih bermanfaat bagi cucu-cucunya, sampai-sampai untuk menolong mereka Allah mengirim dua utusannya, itu karena keutamaan bapak mereka dahulu yang adalah orang soleh. Jadi kesolehan orang tua itu memberi dampak, memberi manfaat luar biasa bagi anak. Guru kami Allahyarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil di pesantren Pelausan
Dulu kalau ada santri bermasalah, yang pertama dipanggil bukan santrinya tapi orang tuanya. Diberikan amaliyah supaya istiqomah ya. Saya ingat dahulu di antara ada teman yang sulit ngajinya, yang susah menyesuaikan diri dengan kehidupan di pondok, maka orang tuanya diberikan amalan supaya kemudian dia setiap malam ya setengah jam sebelum subuh sudah bangun melaksanakan 2 rakaat, yang rakaat pertama membaca wadduha, rakaat kedua membaca alam nasrah, kemudian setelah salam ditutup dengan 1 rakaat witir, di 1 rakaat witir itu membaca qul huwallahu ahad. Jadi supaya apa? Supaya anaknya mendapatkan support secara ruhani dari kedua orang tuanya di dalam mondok ya. Itu dilakukan demikian. Ada cerita dari Pak Gopar, seorang kawan saya yang penjual gorengan di Kerapia di dekat Jogokarian itu. Pak Gopar ini setiap hari beliau tidak pernah lepas dari sholat malam dan puasanya puasa Daud ya. Ya, saya dulu bertanya kok Pak Gopar bisa istiqomah seperti itu. Pak Gopar ini menceritakan suatu kali Kiai Khalil Bisri Rembang, ya, Kiai Khalil Bisri adalah kakak Gusmus ya. Kemudian berkunjung ke Kerapia, waktu itu Pak Gopar memijit Kiai Khalil Bisri yang kecapean. Kemudian Kiai Khalil mempersilahkan Pak Gopar untuk minum dan menikmati makanan ala kadarnya yang disajikan di sana. Pak Gopar menolak dan mengatakan sedang puasa. Nah, kemudian ya Khalil bertanya, lah ya Par, Masya Allah lah kamu puasa tirakat. Lah bapak ibumu dulu apa tidak? Apa ya tirakat seperti kamu ya? Terus Pak Gopar cerita, ya Alhamdulillah Kiai, bapak ibu saya juga sholat sunnah, tetapi ya tidak dawam, ya cuma kadang-kadang sholat malam ataupun sholat duha. Kemudian puasa ya paling Senin Kemis. Itu yang dilakukan oleh bapak ibu saya. Lalu Kiai Khalil Bisri itu ketika itu mengatakan, lah iya loh Par, bapak ibumu tirakat saja kamu cuma jadi kayak begini. Lah kalau kamu tidak tirakat, anakmu besok mau jadi ayah apa gitu ya. Jadi kalimat itu kata Pak Gopar menghunjam dalam di dadanya. Bapak ibumu tirakat saja kamu cuma seperti inilah. Kalau kamu tidak tirakat, anakmu besok mau jadi kayak apa itu. Lalu kemudian beliau menjadi istiqomah melakukan amal-amal yang tadi beliau jaga sebagai penjaga bagi keluarganya. Dan Masya Allah ya, putra-putri beliau sekarang semuanya hafidh dan hafidhah ya, mondoknya lancar dan lain sebagainya. Bahkan beliau bisa membiayai putra-putrinya ini sampai ke perguruan tinggi. Nah, padahal beliau adalah seorang penjual gorengan tadi yang saya ceritakan. Ini cara menjaga, saling menjaga dalam ibadah yang sangat penting untuk kita lakukan, kita niatkan untuk seluruh keluarga kita. Dan saling menjaga itu ditunjukkan begitu penting sampai Rasulullah memuji seorang bapak ya. Pada masa sahabat ada seorang bapak, dia itu menggantungkan cambuk di atas pintu rumah. Menggantungkan cambuk di atas pintu rumah, kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya, mengatakan kepada mereka, anak-anakku sekalian, kalau kalian mengetahui bapak kalian ini melanggar apa yang dilarang Allah, maka masing-masing kalian punya hak untuk memukul bapak dengan cambuk ini. Sebaliknya kalau bapak mengetahui bahwa kalian telah melanggar larangan Allah, maka bapak juga akan mencambuk kalian dengan cambuk ini. Ini yang dikatakan oleh bapak tersebut. Rasulullah memuji bapak ini sebagai seorang bapak yang ahli surga. Ya, karena dia sangat peduli menjaga kepada keluarganya. Penjagaan itu sampai pada hal-hal yang spesifik. Misalnya seorang istri bertugas, berkewajiban menjaga agar suaminya tidak jatuh ke dalam dosa-dosa, maka dia berdandan untuk suaminya, dia berpenampilan cantik untuk suaminya, ya, dia memberikan khidmah terbaik untuk suaminya. Demikian pula suami, ya, mampu untuk mendengarkan keluh kesah istrinya, bersabar atas omelan-omelan istrinya, misalnya dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah kekuatan yang saling menjaga di dalam kehidupan rumah tangga. Yang keempat adalah saling sabar, ya tentu setiap kita diuji, ya.
Ada suami yang diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, anak-anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anak-anaknya. Ini menjadikan kita memang ya perlu meningkatkan taraf kesabaran kita terlebih terhadap keluarga kita. Jangan sampai justru masalah di luar ya kita lampiaskan tekanan-tekanan itu dengan marahnya kepada anggota keluarga. Jangan sampai pula kemudian kita ya menjadikan keluarga kita sebagai sasaran ya emosi-emosi kita dan lain sebagainya. Ya untuk keluarga kita perlu kesabaran yang lebih, kesabaran yang ekstra. Kalaupun pasangan kita, anak-anak kita belum sesuai harapan, yakinlah kalau kita terus memohon kepada Allah, kalau kita terus berupaya berikhtiar, kita terus memohon pertolongan untuk bisa menyadarkan mereka, untuk bisa ya membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Insya Allah Allah akan bukakan jalannya, dan semua itu butuh proses, semua itu butuh ya tahap demi tahap. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan itu kepada kita. Terakhir yang kelima adalah saling waspada, karena tentu dari keluarga kita, dari orang terdekat kita, syaitan bisa mencari celah-celah untuk bisa menggelincirkan kita semua. Ya, jadi dari hal-hal yang ada dalam keluarga itu, atau bahkan kemudian dia membajak ya orang-orang yang kita cintai untuk menjadi penggoda bagi kita, syaitan dari golongan manusia, yang itu semua perlu kita waspadai supaya kemudian kita bisa tetap menjaga agar keluarga ini on the track menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, saling mensyukuri, saling mendoakan, saling mensyukuri, ya saling bersabar, saling menjaga dan saling mewaspadai ini akan menjadi bekal kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang dirindu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.